Hadirin, banyak yang ingin tenang dalam hidup ini dan begitu susah cari ketenangan. Punya apa-apa tapi tidak punya tenang, tidak punya apa-apa. Benar? Punya rumah megah, mewah, tapi hati selalu gelisah, tidak akan menikmati apapun. Punya pendamping hidup yang rupawan, tapi cemburu, stres terus, tidak menikmati apapun. Dan celakanya orang yang hidupnya tidak tenang, tidak nyaman, maka dia bisa membuat orang lain tidak tenang. Tidak ada orang yang merasa nyaman dengan orang gelisah. Kalau seseorang gelisah, wajahnya itu menggelisahkan, kata-katanya, tulisannya juga tidak membawa ketenangan. Maka tenang itu merupakan kunci kebahagiaan, kunci kemuliaan, kunci keselamatan. Tenang yang benar. Sekarang ada obat penenang katanya, supaya tenang. Ini tenang semu, karena sebetulnya kita bisa tenang tanpa obat. Ada yang lari ke pantai untuk cari ketenangan, sampai di sana malah menjerit-jerit karena ada tsunami. Ada yang mendaki gunung cari ketenangan, nelangsa karena tersesat. Ada yang dugem, dunia gembul, itu cari ketenangan, tidak bisa. Kenapa tenang itu tidak mudah didapat? Karena tenang ini ada pemiliknya. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Ini ayat tentang, silakan Ustadz, tentang dialah yang menurunkan sakinah dan menambah keimanan. Surat apa Ustadz? Surat Al-Fath, surat 48 ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah. Huwallazi, dialah huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanannya itu nambah, meningkat dari keimanan yang sudah ada. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi hadirin, kalau nanti berumah tangga, sakinah tidak datang dari suami, sakinah tidak bersumber dari istri, sakinah tidak bersumber dari harta, sakinah datangnya dari Allah. Bisa lewat suami sebagian, lewat istri, lewat anak, lewat berbagai hal, tapi yang menurunkannya Allah. Maukah punya suami rupawan? Nggak kedengar jawabannya. Ikhwan diam. Maukah punya suami rupawan? Yang benar.
Jujur, siapa tahu diijabah. Mau tidak punya suami yang rupawan? Udah rupawan, pinter. Lebih keras ya. Rupawan, mau pinter, mau sudah rupawan, pinter, rezekinya melimpah ruah, mau? Makin keras ya. Rupawan mau, rupawan pinter mau, rupawan pinter melimpah ruah rezeki mau, tapi akhlaknya bejat. Berarti akhlak kuncinya, benar? Jadi kepada yang kurang rupawan ada harapan ya. Kenapa langsung ketawa? Jangan terlalu menjiwai. Kepada yang kurang rupawan ya, model-model kita yang pas-pasan ini ada harapan. Udah gitu kepada yang kurang pinter juga ada harapan ya. Asal akhlaknya mulia itu Masya Allah harapannya tinggi. Kepada yang kurang banyak rezekinya juga asal akhlaknya mulia Masya Allah. Nah, orang bisa berakhlak mulia itu pasti karena zikrullah. Karena akhlakul karimah itu datangnya dari keikhlasan di antaranya. Bersih hati. Makin hati bersih, makin tenang. Tapi makin berpenyakit hati, sombong, ria, takabur, ujub, dengki, tidak akan tenang. Akibatnya tidak mulia akhlaknya. Ikhwan, maukah punya istri yang rupawan? Oh, ujuk-ujuk keras aja ini, tidak bertahap. Maukah punya istri yang rupawan? Sudah rupawan, pintar? Sudah rupawan, pintar, rezekinya melimpah ruah, tapi akhlaknya indah. Percaya, nada itu dari akhlak. Wah, amalici katanya. Bagian ikhwan rusak akhlak ya, gimana saya hadir, tidak boleh protes, kan penceramahnya saya. Tidak ada yang mau punya istri jelita tapi di rumah tuh kerjanya ngasah belati ya, ke bantalnya cep begitu hadir, bisa horor. Jadi memang kita semua rindu ketenangan. Orang yang tidak tenang tidak akan bisa menularkan ketenangan. Jadi orang yang gelisah tuh tidak bisa tenang, nggak bisa. Yang lain ikut gelisah, nular. Tapi kalau yang tenang asli, tenang. Nah, datangnya dari mana? Dari Allah. Kalau bagaimana? Surat Ar-Ra'd ya ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innul qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan zikrullah. Jadi kenapa orang stres? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Itu rumusnya. Kalau gelisah-gelisah pasti kebanyakan mikir, tapi tidak jadi zikir. Harusnya bagaimana? Banyak mikir atau kurang mikir?
udah nggak jawab hadirin. Jadi kita gimana? Nggak boleh banyak mikir. Nggak mungkin, otak ini mikir terus dia. Jalan aja terus ini. Makanya tiap mikir jadi zikir, itu kuncinya. Ini yang bisa bikin tenang. Ada yang mikirin apa sekarang? Hah? Tentang kajian A. Ya, ini lagi zikir sekarang, udah jadilah. Ada yang mikir jodoh enggak? Coba mikir jodoh, ingat umur. Sudah kepala 5, kepala pundak, lutut kaki. Mikir jodoh, ingat umur, jadi bahagia, jadi stres. Ingat jodoh, ingat wajah, jadi bahagia atau stres? Stres. Ingat jodoh, ingat si dia yang dia taksir, jadi bahagia atau jadi stres? Stres, karena dia senang teman kamu, ya. Gitu. Harusnya bagaimana? Ingat jodoh, ingat Allah. Ait Allah, saya ciptaan Allah, yang ngatur jodoh Allah. Daun jatuh aja ada catatannya, masa saya nggak ada catatannya? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Dialah Allah. Dia mengetahui apa yang di darat dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia, Allah, mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan telah tertulis di kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz.